Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas soal latihan UTBK lagi, yaitu tentang jarak titik ke bidang seperti itu ya pada kubus. Nah, teman-teman, mari kita selesaikan soal ini. Diketahui bidang A, B, C, D, E, F, G, H, panjang rusuknya A. Oke, panjang rusuknya di sini A ya. Nah, semua rusuk di kubus kan sama ya. Jadi panjangnya A. Kemudian titik P adalah perpanjangan dari DH. Teman-teman lihat di sini DH itu panjangnya adalah A. Sedangkan eh, P perpanjangan dari DH berarti P ke H itu panjangnya juga A. Nah, sehingga dibilang di sini DP sama dengan 2DH atau kalau DP itu kalau misalnya DH itu kan A kan panjangnya. Nah, DH panjangnya A sehingga DP itu sama dengan 2DH sama dengan 2A. Oke. Nah, kita akan cari jarak titik F yang di titik kuning ini ke bidang PAC, bidang yang warna ungu ini gitu. Nah, jarak titik ke bidang adalah kita tarik garis lurus, garis terdekat ke bidang PAC, yaitu garis yang titik yang membentuk uh, bukan. Jadi titik apabila ditarik garis ke bidang tersebut itu akan membentuk sudut siku-siku seperti itu ya. Jadi di sini apabila kita tarik si titik ini garis dari titik ini ke bidang uh, PAC itu akan membentuk sudut 90 yaitu ini. Misalkan ini F gitu ya. Jadi kita akan mencari jarak titik F ke bidang PAC ini adalah F aksen. Kita akan mencari, kita bisa menyimbolkan jarak titik F ke bidang PAC itu dengan D dari F ke PAC. Atau dapat kita tuliskan dengan D F ke F aksen. Nah, biar lebih jelas, mungkin kita bisa gambarkan segitiga yang dimaksud ini adalah sebagai berikut. Oke, anggap saja ini cukup lurus ya. Nah, ini P, ini F. Kita keluarkan segitiga tadi. PFO ya. Nah, jaraknya adalah garis yang kita tarik dari F ke PO ini, yaitu akan membentuk sudut siku-siku. Ini kita namakan F aksen. Nah, titik garis inilah yang merupakan jarak dari F ke bidang PAC. Oke, pertama-tama kita akan mencari panjang PO terlebih dahulu. Kemudian kita cari panjang PO. Panjang PO sendiri dapat kita peroleh itu PO dengan menggunakan Pitagoras. Nah, PO itu merupakan akar dari dengan menggunakan Pitagoras merupakan jumlah kuadrat dari DP kuadrat ditambah DO kuadrat. Nah, DP kuadratnya, DP panjangnya adalah 2A ya. DP. Oke, 2A ini dikuadratkan ditambah
DO ya. DO itu panjangnya adalah, karena panjang DB itu adalah, kita tahu DB itu panjangnya adalah A akar 2, sehingga DO panjangnya adalah setengah A akar 2. Oke. Ini kita harusnya sudah cukup paham ya dengan panjang dari diagonal bidangnya. Mohon maaf, diagonal bidangnya. Oke. Nah, berarti di sini setengah A akar 2 kuadrat. Nah, kalau teman-teman selesaikan ini, dapat kita peroleh panjang si PO-nya adalah 3A per 2 akar 2. Nah, ini segitiga yang dimaksud di sini adalah ini ya. Oke, yang segi-sikunya ini P, ini D, ini O. Oke, maka didapat PO-nya ini ya, 3A per 2 akar 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari, karena kan PO sudah kita peroleh. Nah, FO. Selanjutnya kita akan mencari FO. Oke. Saya boleh bikin garis di sini. Nah, FO sendiri itu merupakan dengan Pitagoras juga. Oke, dengan Pitagoras. Itu akar dari FB kuadrat ditambah OB kuadrat. Oke. Mungkin biar lebih jelas segitiganya seperti ini. Ini F, ini B, ini O. Jadi kita akan mencari si FO. Oke, ini panjang sisi miringnya. Kita tahu panjang FB itu adalah A. Berarti A kuadrat ditambah dengan OB. OB adalah sama panjangnya dengan DO ya. Karena dia itu setengah DB. Ini sama dengan OB. Oke. Setengah A akar 2 dikuadratkan. Nah, kalau teman-teman cari, ini akan diperoleh panjang FO-nya sendiri adalah A per 2 akar 6. Nah, kita sudah punya panjang FO itu A per 2 akar 6. Kemudian kita sudah punya panjang PO ya. PO sendiri adalah 3A per 2 akar 2. Nah, sekarang kalau untuk PF sendiri, teman-teman bisa kita ketahui bahwasanya kalau kita bentuk lagi di sini, ini merupakan bentuk kubus juga ya. Kalau misalnya teman-teman bikin lagi, itu ini juga kubus karena dia perpanjangan. Oke, mohon maaf agak kurang rapi. Nah, teman-teman lihat panjang PF itu sendiri adalah diagonal ruang gitu. Nah, PF sama dengan
diagonal ruang. Seperti yang kita tahu, diagonal ruang itu panjangnya adalah A akar 3. Oke, berarti PF-nya kita punya A akar 3. Nah, kita akan mencari jarak dari F ke F aksen. Sehingga di sini DF ke F aksen sendiri adalah sama dengan nah, kita tahu si FO juga kita sudah punya ya, FO sudah punya. Oke, jarak dari F ke F aksen itu yang akan kita cari, yaitu jarak titik F ke bidang PAC. Nah, sebelumnya apabila kita lihat segitiga POF ini, nah itu merupakan juga segitiga siku-siku. Nah, dengan sudut siku-sikunya di sini. Nah, apabila teman-teman buktikan itu bisa bahwasanya PO kuadrat itu akan sama dengan FO kuadrat ditambah FP kuadrat. Oke, nah sehingga apabila kita lihat di segitiga POF ini, nah ini segitiga POF, P O F. Nah, di mana segitiganya di sini, segitiga siku-sikunya. Kemudian kita perhatikan segitiga yang ada di dalam segitiga POF ini, yaitu segitiga FF aksen O. Ini F aksen O. Sehingga kita akan mencari jarak dari F ke F aksen. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus kesebangunan. Oke, gimana? Bahwasanya di sini PO dibandingkan dengan PF itu akan sama dengan FO dibandingkan dengan F aksen. Ya kan? Dimana PO itu adalah sisi miringnya dari segitiga yang pertama. Nah, ini segitiga yang kedua. Sedangkan FO adalah sisi miring dari segitiga yang kedua. Dan PF adalah sisi tegak dari segitiga yang pertama. Sedangkan FF aksen adalah sisi segitiga tegak yang kedua. Nah, kita punya PO. Tadi 3A per 2 akar 2 yang ini. Kemudian PF-nya sendiri kita punya adalah A akar 3. Oke. PF-nya yang ini. Yang ini ya. Nah, sama dengan FO-nya sendiri, kita juga punya sebesar A per 2 akar 6. Yang ini dibagi F aksen. Sehingga apabila kita sederhanakan, kita akan memperoleh FF aksennya sendiri sebesar
A per 3 akar 9. Atau apabila kita sederhanakan lagi, itu nilainya adalah A. Sehingga jawabannya adalah yang D. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa subscribe ya.